Baiklah, Ananda semua, untuk menghemat waktu, kita mulai saja acara kita karena sebentar lagi itu sudah mendekati waktu zuhur. Apakah Ananda semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Bisa dimulai? Bisa, Bu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ananda semua. Hari ini Yang Bu. Ananda ini. Ibu berharap semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Karena kondisi kita hari ini masih pandemi dan di Padang masih menerapkan PPKM, jadi kegiatan masih berlangsung secara daring. Dan untuk kegiatan hari ini, kemarin Ibu Oja menyampaikan bahwa materi yang akan diberikan kepada kelas 11 itu problem solving bagi remaja. Nah, sesuai dengan yang sudah Ibu kenalkan tadi pagi, bahwa Ibu merupakan mahasiswa PL dari UNP yang akan membantu Ibu Oja untuk memberikan layanan pada hari ini. Ibu harapkan kepada Ananda semua nantinya untuk aktif mengikuti kegiatan kita hari ini meski dilakukan secara daring. Untuk mengawali acara kita hari ini, marilah sama-sama kita membacakan bismillah. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, apakah di sini Ananda sudah tahu apa itu problem solving bagi remaja? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu problem solving bagi remaja? Penyelesaian masalah bagi remaja, Bu. Ya, benar sekali. Siapa tadi itu yang menyampaikan? Rizval, Bu. Bagus sekali, Rival. Problem solving remaja itu pemecahan masalah bagi remaja. Siapa lagi yang tahu apa itu problem solving? Ada yang tahu? Nah, jadi sekarang kita akan membahas itu problem solving bagi remaja. Seperti yang disampaikan oleh teman Ananda tadi, yaitu pemecahan masalah bagi remaja. Nah, jadi remaja ini itu dia rentan dengan berbagai masalah karena dari tahap perkembangannya itu banyak yang berubah dari sebelumnya masa kanak-kanak, dia berubah kepada masa remaja. Nah, di sana itu akan berbagai permasalahan akan ditemukan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, di sini itu untuk remaja itu ada namanya problem solving remaja.
Di sini siapa yang tahu apa-apa saja masalah-masalah remaja? Kepada anak-anak ibu, siapa yang tahu masalah-masalah remaja? Tawuran contohnya, Bu. Tawuran. Bullying, Bu. Bully. Ya, bullying juga termasuk, Bu, kalau di lingkungan sekolah itu. Nah, benar sekali. Siapa lagi yang tahu apa saja masalah yang dihadapi oleh remaja? Terus pergaulan bebas juga itu, Bu. Pergaulan bebas. Siapa namanya ini? Rizval, Bu. Ya, pergaulan bebas, bullying, tawuran. Nah, yang lain apa lagi? Narkoba, Bu. Nah, mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang. Yang lain apa lagi? Nah, itu termasuk dari salah satu akibat dari pergaulan bebas. Ada lagi yang bisa menyampaikan tentang macam-macam permasalahan yang dihadapi oleh remaja? Fahmi? Rian, silakan di-unmute dulu. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman Ananda tadi, bagus sekali itu berbagai permasalahan yang dihadapi oleh remaja itu seperti tawuran, bullying, kenakalan remaja, pergaulan bebas, mengkonsumsi obat-obat terlarang. Nah, jadi berbagai permasalahan itu akan dihadapi oleh remaja ketika dia tidak mampu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Di sini akan Ibu kirimkan PPT kita hari ini akan kita bahas. Bisa dilihat? Apakah sudah bisa melihat PowerPoint kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa, Bu. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi kita itu tentang problem solving bagi remaja. Nah, tujuan dari kegiatan kita melakukan layanan hari ini itu agar siswa dan siswi mampu memahami dan menerima peran sosial pria dan wanita dengan norma yang ada di masyarakat, serta berperilaku sebagai pria dan wanita sesuai dengan norma masyarakat. Nah, selanjutnya itu persepsi dari masa remaja itu yang pertama, masa remaja adalah masa transisi di mana individu mengalami perubahan fisik, psikis, maupun sosial. Remaja menemukan kesulitan dalam penyelesaian diri dan sosial yang disebabkan karena lingkungan menganggap remaja bukan anak-anak dan belum saatnya dianggap dewasa. Nah, ketika masa remaja ini itu akan mengalami banyak-banyak perubahan, baik itu fisik, psikis maupun sosial. Nah, ketika para remaja tidak mampu untuk
pada dirinya, maka di sini akan timbul berbagai permasalahan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut, maka dia harus mampu untuk menghadapi perubahan baik itu fisik, psikis maupun sosial yang dia hadapi ketika masa remajanya. Nah, seperti yang disampaikan di sini itu ketidakmampuan remaja untuk mengatasi masalah menurut cara yang mereka yakini menyebabkan banyak remaja yang mengalami kesulitan dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu diperlukannya kemampuan remaja dalam mengatasi permasalahan atau sering disebut dengan problem solving. Nah, kebanyakan ketika remaja, dia tidak mampu untuk menghadapi perubahan-perubahan fisik, psikis maupun sosialnya, maka dia akan menemukan berbagai kesulitan-kesulitan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Misalnya itu keadaan fisik. Nah, ada remaja yang tidak siap dengan keadaan fisiknya, dia tidak terima dengan perubahan fisiknya, yang biasanya memiliki badan yang ideal menurutnya, namun ketika remaja fisiknya berubah menjadi gemuk atau terlalu kurus, dia merasa minder dengan keadaan dirinya. Dan dengan keadaan minder tersebut, dia tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, sehingga lingkungan pun menghadapi remaja ini dengan tidak baik. Misalnya, teman sebayanya juga tidak menerima remaja ini dengan baik, maka ini akan berpengaruh kepada psikisnya maupun dengan keadaan dia berinteraksi di lingkungan sosial. Ketika semua itu tidak bisa menerima remaja ini, maka dia akan melarikan dirinya kepada tempat yang bisa menerima dia, seperti nantinya itu mengkonsumsi narkoba. Nah, kebanyakan para pekonsumsi narkoba ini itu ketika dia tidak diterima di lingkungan yang baik, maka dia akan mencari lingkungan yang baru. Nah, di sini kebanyakan remaja menemukan pergaulan-pergaulan yang salah sehingga dia terlibat ke pergaulan bebas, mengkonsumsi narkoba maupun tawuran. Nah, untuk itu diperlukannya materi tentang problem solving ini. Diperlukan pemahaman yang baru untuk remaja, bagaimana dia bisa memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Nah, selanjutnya di sini tuh pengertian masalah. Masalah itu dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang baik itu terlihat maupun tidak terlihat, di mana antara yang diharapkan dengan kenyataan tidak sesuai. Antara apa yang direncanakan dengan kenyataan tidak sesuai, atau terdapat hambatan yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apakah di sini Ananda ada yang mengalami yaitu tidak kesesuaiannya antara apa yang diinginkan dengan dengan kenyataan? Apakah ada yang mengalami? Apakah di sini ada Ananda yang sedang mengalami masalah? Tidak, Bu. Tidak. Bagus sekali kalau tidak ada masalah. Nah, kalau seandainya ada masalah, nanti melalui materi-materi yang akan kita laksanakan hari ini, Ibu harap nanti bisa terpecahkan. Ibu harap nanti Ananda bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Karena sesuai dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang problem solving remaja atau pemecahan masalah. Nah, selanjutnya itu yang disebut dengan masalah itu
dapatnya hambatan antara yang diinginkan dengan keadaan sebenarnya. Masalah berbeda dengan keluhan. Keluhan merupakan akibat dari masalah yang tidak jelas atau tidak teratasi dan atau tidak terselesaikan. Keluhan yang dirasakan oleh seseorang dapat dijadikan pertanda seseorang sedang mengalami masalah yang tidak dikenali atau sebuah masalah yang tidak terpecahkan. Nah, ini dia problem solving. Seperti yang sudah ditanyakan di awal tadi, itu yang disampaikan oleh teman Ananda Rival. Problem solving itu sama artinya dengan pemecahan masalah. Problem solving merupakan suatu pendekatan dalam menghadapi masalah. Problem solving juga merupakan suatu prosedur yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang harus diikuti dalam memecahkan sebuah masalah yang seseorang sebagai perorangan atau seseorang sebagai pemimpin organisasi atau anggota organisasi. Pernahkah Anda menghadapi masalah? Nah, ini untuk problem solving. Dulu kita mengalami masalah dan masalah apa yang kita alami. Masalah pribadi, masalah sosial, belajar maupun masalah. Nah, kebanyakan kalau di remaja ini itu yang lebih menghadapi permasalahan pribadi. Namun menghadapi masalah ini dia akan berimpas kepada masalah-masalah yang lain seperti belajar maupun nanti untuk mengambil keputusan karirnya. Nah, bagaimana untuk pemecahannya atau apakah langkah-langkah yang Ananda tempuh setiap Anda hadapi? Terus bagaimana hasilnya? Siapa yang di antara Ananda yang mengungkapkan pendapatnya? Nah, di sini itulah langkah-langkah kita dalam memecahkan masalah. Kita perlu menanyakan apakah pernah kita menghadapi masalah apa yang kita hadapi, terus apa langkah-langkah yang kita lakukan, serta bagaimana langkah-langkah tersebut bisa mengentaskan masalah. Nah, ini dia kebanyakan orang memiliki berbagai cara untuk menyikapi masalah yang dihadapi. Yang pertama itu ada yang lari dari masalah. Lari dari masalah itu bukan suatu keputusan yang tepat untuk memecahkan masalah. Karena ketika kita masalah tidak akan terentaskan. Karena semakin kita jauhi masalah tersebut, maka akan semakin banyak masalah yang akan kita hadapi. Misalnya, ini ada anak-anak ibu yang bermasalah di dalam keluarganya, misalnya berantem dengan adik, tidak bisa menyikapi perlakuan adiknya, dia tidak terima dengan keadaan di rumahnya, misalnya orang tuanya menyalahkan, dia lari dari rumah itu, malah itu akan diselesaikan. Namun itu salah, karena ketika dia lari dari rumah, akan ada lagi masalah baru yang akan timbul. Misalnya di rumah, orangnya semakin cemas. Kadang ada orang tua yang ketika dia cemas, nanti tekanan darahnya akan naik. Nah, ketika orang tua sakit, timbul satu masalah lagi. Berarti untuk menyikapi masalah, kalau lari dari masalah itu bukanlah keputusan yang baik. Selanjutnya itu mengeluh. Remaja yang ketika dia dihadapi masalah, dia akan mengeluh. Dia tidak mampu. Ketika dia sering mengeluh-mengeluh, tugas yang lain yang mesti dikerjakan, dia tidak lagi mengerjakannya karena dia mengeluh dengan masalah
tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kadang tidak tahu apa yang harus dilakukan ini juga berikibat jika seseorang dia akan kebanyakan itu akan diam di tempat atau tidak melakukan berbagai kegiatan. Dia bingung dengan masalahnya ini sebenarnya seperti apa, dan dia tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan, sehingga dia terus dalam masalah yang sedang hadapinya. Lanjut, minta bantuan kepada orang lain. Nah, meminta bantuan kepada orang lain merupakan salah satu solusi yang tepat ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita masalah, dengan bercerita itu akan membuat kita mampu dengan beban yang sedang dihadapi. Menghadapi dan memecahkannya. Nah, menghadapi memecahkannya merupakan salah satu menyikapi masalah yang baik. Ketika kita ada masalah, kita hadapi masalah tersebut. Kita cari kan, sehingga masalah yang kita hadapi tersebut terpecahkan, selesaikan. Jelaskan secara singkat, jelaskan terus. Cara sebelum kita lanjut kepada sumber, apakah ada Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya itu permasalahan yang dari diri sendiri itu ada itu kecerdasan, bakat, fisik, kepribadian, keterampilan, belajar, dan sebagainya. Nah, maksud dari permasalahan dari diri sendiri ini tuh ketika ini kecerdasan. Nah, kecerdasan ketika seseorang memiliki kecerdasan yang IQ-nya tinggi, atau ketika dia belajar namun dia sudah materi tersebut sehingga dia dengan suasana belajar karena dia sudah memiliki kemampuan, itu akan menimbulkan suatu permasalahan bagi remaja di dalam belajar. Selanjutnya itu bakat ataupun fisik. Nah, fisik di sini seperti yang Ibu contohkan tadi, ada remaja yang tidak menerima fisiknya, itu juga akan menjadikan suatu masalah. Karena seperti yang kita tahu tadi, masalah itu sesuatu yang ingin. Selanjutnya, di luar diri. Nah, dari luar diri ini tuh fisik, sosio, emosional,
di lingkungan keluarga dan sekolah, baik itu pencahayaan, kebersihan, sirkulasi udara, hubungan dengan teman, dengan guru, dan lain sebagainya, sarana pribadi dan sekolah. Nah, ini dari luar diri individu, berbagai macam keadaan yang akan menjadikan suatu masalah dihadapi. Ketika lingkungan tempat remaja tinggal itu lingkungan yang sirkulasi udara tidak memadai, udaranya dengan tidak bagus atau pusing, remaja ini bagaimana lingkungan menerimanya, itu akan berpengaruh terhadap perkembangan remaja. Ketika lingkungan tidak menerima remaja ini dengan baik, maka remaja ini akan dihadapi pada suatu permasalahan. Kesulitan belajar. Nah, ketika seseorang dia mengalami masalah, maka itu akan menimbulkan kepada kesulitan belajar. Nah, misalnya ada bermasalah dengan anggota keluarga, maka di sini remaja dia tidak akan fokus lagi kepada kegiatan yang lain, baik itu dalam belajar. Nah, ketika tidak fokus lagi dengan belajar, dia di sekolah, guru menerangkan pelajaran, di sini anak ini akan melamun, berdiam diri, sehingga apa yang disampaikan oleh guru tidak sampai lagi kepada siswa. Ketika pembelajaran itu tidak sampai kepada siswa tersebut, maka akan menjadi suatu permasalahan dalam belajar. Siswa tidak akan paham dengan materi yang dipelajari pada hari itu, sehingga akan berpengaruh kepada proses belajar-belajar selanjutnya. Sehingga di dalam problem solving dalam kesulitan belajar ini diperlukan kreativitas. Bagaimana remaja ini mampu berkreativitas dalam menghadapi masalahnya. Remaja yang kreatif, yang bisa menggunakan berbagai kemampuannya, maka dia akan memiliki kesempatan untuk bisa mampu mengentaskan kesulitan dalam belajarnya. Wawasan luas. Wawasan pengetahuan yang luas akan membantu remaja untuk bisa mengentaskan masalah dalam kesulitan belajar. Pikiran. Bagaimana remaja ini menggunakan pikirannya, bagaimana dia bisa ini akan mempengaruhi remaja dalam memecahkan dalam kesulitan belajar. Menggunakan keempat ini merupakan suatu tantangan bagi agar dia atas kesulitan dalam belajar. Nah, untuk membelajarkan siswa, beberapa masalah mungkin memerlukan perhatian penuh, sesuatu yang menentang untuk seseorang
Kita